Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai harga waras sebuah saham ya, karena ada beberapa yang menanyakan gimana cara menghitung harga wajar di setiap analisa yang saya upload di channel Naik Level. Oke, pertama itu kita akan pahami dulu apa itu harga wajar ya. Dulu waktu saya pertama kali masuk ke saham saya juga bingung harga wajar itu apa sih. Jadi sebenarnya harga wajar adalah harga yang pantas dibayarkan kepada suatu barang atau jasa. Contohnya, saya ingin membeli sebuah handphone second. Handphone second merek A, ya. Saya harus tahu kira-kira budget berapa atau harga yang pantas saya bayarkan untuk HP second A ini berapa. Ya, gimana caranya? Tentu saja saya melakukan analisa. Saya misalnya masuk ke sebuah handphone center, ya, saya cek ini harga barunya berapa. Ternyata harga barunya 1 juta. Otomatis saya tidak mungkin dong berharap mendapatkan harga second di atas harga 1 juta. Kemudian saya cek ke toko-toko handphone yang menjual handphone second dengan merek A ini, ternyata di sana tergantung ya, tergantung kondisinya handphone ya. Dengan kondisi normal mungkin ada baret sedikit, itu mungkin 600, tapi kalau mulus 800.000, misalnya seperti itu. Jadi dari sini saya sudah langsung tahu, oh berarti harga wajarnya ya 600 sampai 800. Karena saya sudah meriset ke semua toko handphone second ya, range-nya ya seperti itu tuh wajar. Kemudian saya penasaran dong, sebenarnya harga batas bawahnya berapa? Maka saya berinisiatif untuk muter lagi ke pedagang dan menanyakan, saya memiliki handphone A dan ingin saya jual. Kira-kira Bapak berani bayar berapa? Oh, tergantung misalnya. Kalau mulus ya mungkin 500, kalau ada baret-baret 400.000 dengan kondisi normal. Ya, jadi dari sini saya sudah bisa tahu teman-teman ya bahwa oh ini adalah harga termurahnya ketika saya ingin membeli handphone second A ini. Kalau saya bisa dapat di harga 600 sampai 800.000 itu harga yang pantas saya bayar. Di atas 800.000 sampai 1 juta atau bahkan di atas 1 juta itu merupakan harga yang tidak pantas untuk saya bayar. Kalau saya dapat di sini, maka ini harga yang sangat murah, teman-teman ya, sangat murah, lebih di bawah harga pantasnya, harga wajarnya, ya. Kira-kira ini adalah pengertian harga wajar ya. Nah, bagaimana harga wajar di sebuah perusahaan? Oke, ketika kita ingin membeli sebuah perusahaan atau di sini saya lebih khususnya adalah saham perusahaan terbuka, maka apa yang kita harapkan dari perusahaan tersebut? Tentu saja kita yang mengeluarkan uang untuk membeli sebuah perusahaan berharap atas imbal hasil ya atau tingkat pengembalian yang akan kita dapat dari perusahaan tersebut. Berapa tingkat pengembalian yang wajar sebuah perusahaan? Ya, di sini saya membandingkan dengan instrumen lain selain perusahaan, teman-teman. Ini adalah deposito di salah satu bank swasta, teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang ada yang 6 bulan, ada yang setahun ya. Kita ambil yang setahun karena biasanya perusahaan juga tahunan ya dividennya. 12 bulan dengan bunga 4,5% ya, belum termasuk pajak. Ya, jadi 4,5% ini kita bisa dapatkan di instrumen yang sangat aman, deposito di mana ini dijamin oleh LPS. Ya, ada instrumen lain obligasi yang lebih tinggi, ada surat berharga negara itu juga lebih tinggi. Namun kita ambil yang paling rendah saja kita pembandingnya. Jadi harga wajar sebuah perusahaan adalah menurut saya adalah ketika perusahaan tersebut bisa memberikan tingkat pengembalian jelas di atas deposito ya teman-teman ya. Untuk apa saya membeli sebuah perusahaan? Jika ternyata perusahaan tersebut hanya bisa memberikan return ke saya, itu misalnya 1% atau 2% setahun. Lebih baik uangnya saya masukkan ke deposito, dapat 4,5% per setahun, dan jelas lebih aman. Ya, jadi ini adalah harga wajar sebuah perusahaan. Nah, bagaimana sekarang cara menghitung tingkat pengembalian sebuah saham? Ini adalah sebuah perusahaan ya, saya akan ilustrasikan. Dia memiliki modal awal ya, jadi ada seorang owner yang memberikan modal awal ke perusahaan 1 miliar. Setelah berjalan setahun, dia bisa menghasilkan omset atau pendapatan 10 miliar. Dari 10 miliar ini setelah dipotong segala macamnya, dapatlah laba bersih 500 juta atau 5% dari pendapatan. Setiap tahun laba bersihnya itu diambil sebagai dividen.
Di sini payout ratio-nya atau dividen payout ratio-nya 100%, sehingga modal perusahaan itu sama dengan modal awal setiap tahun, tidak bertambah atau tidak berkurang. Ya, karena labanya diambil terus setiap tahun. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ROE atau return on equity atau tingkat pengembalian perusahaan ini adalah 50% dari modal awal. Ya, laba bersihnya 500 juta, modal awalnya 1 miliar. Jadi ini sangat menguntungkan, 2 tahun balik modal si owner. Oke, ini ya. Sekarang kita akan hitung. Ini kan dari sisi owner. Bagaimana dari sisi kita sebagai pembeli saham? Kira-kira kalau sang owner ini mau menjual sahamnya, ada nggak yang mau jual di harga 1 miliar? Tentu saja mestinya nggak ada ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba. Kita akan lihat dari harga yang ditawarkan oleh owner ke kita, itu tingkat pengembalian perusahaan tersebut itu berapa persen. Ya, itu namanya adalah earning yield teman-teman ya. Rumusnya adalah ROE, ROE-nya si owner atau ROE perusahaan dibagi dengan price to book value. Price to book value di sini karena saya ilustrasinya nggak ada lembar sahamnya, jadi PBV sama dengan modal awal atau ekuitas teman-teman ya. PBV itu adalah berapa kali harga yang ditawarkan oleh owner dibandingkan dengan modal awalnya dia. Kita langsung ke contoh aja ya. Contoh ya, kita akan mendapatkan earning yield jika sang owner menjual perusahaan ini dengan harga 1 miliar. Maka ROE-nya kan 50%. Kita bagi dengan book value, PBV-nya kan berarti 1 kali 1 miliar. 1 kali 1 miliar ya. Kita mendapatkan earning yield 50%. Sama dengan si owner karena kita memang bayarnya di 1 kali modal. Ternyata si owner ini menawarkan ke kita 15 kali book value atau 15 kali 1 miliar. 15 miliar. Berarti berapa earning yield-nya kita? Itu adalah ROE 50% dibagi dengan 15. Ini didapat dari 15 miliar dibagi 1 miliar ya. Itu 15 kali dari nilai modal awalnya atau modal perusahaan saat itu, ekuitasnya. Ya, jadi kita mendapatkan earning yield 3,3%. Sekali lagi, jika sang owner memilih menawarkan 15 miliar, apakah saya akan membeli misalnya? Tentu saya tidak akan membeli. Kenapa? Saya hanya akan mendapatkan tingkat pengembalian 3,3% dalam setahun. Bukankah lebih baik saya tempatkan di deposito yang saya mendapatkan 4,5% setahun? Ya. Kemudian ada opsi ketiga. Ternyata si owner memilih menjual sahamnya itu 5 kali dari ekuitas atau modal perusahaan saat itu. Ya, berarti 5 miliar harganya. Berapa earning yield-nya kita? 50% dibagi 5, 10%. Ini masih masuk dalam batas wajar untuk saya sendiri, saya pribadi ya teman-teman ya. Oh, berarti saya mendapatkan 10% atau 2 kali lipat dari bunga deposito. Masih oke lah ya. Jadi ini adalah cara menghitung tingkat pengembalian sebuah saham ya. ROE ini adalah dari sisi perusahaan, earning yield itu dari sisi kita sebagai investor retail. Ya, kita akan mendapatkan earning yield sama dengan ROE jika price to book value-nya adalah 1. Oke, bagaimana menghitung range harga wajar dengan earning yield 10-15%? Kenapa 10-15%? Ini adalah subjektif dari saya, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pilih misalnya, oh yang penting di atas bunga deposito lah 5%, 7%, saya masih oke, itu masih harga wajar. Silakan. Kalau saya mau beli sebuah perusahaan dengan minimal earning yield-nya adalah 10-15%. Di atas 15% lebih bagus lagi ya. Berarti harganya murah. Oke, sekarang kita mau menghitung range harga wajarnya. Kita balik aja rumusnya. Kalau kita mau menghitung seberapa pantas harga yang pantas itu berapa, itu kita harus cari PBV-nya dulu dong. Ya, PBV didapat dari ROE dibagi earning yield. Nah, karena earning yield-nya sudah kita tetapkan 10 dan 15%, maka kita hanya butuh satu variabel yaitu ROE perusahaan berapa. PBV misalnya kita asumsikan dengan perusahaan yang sebelumnya ya, dengan ROE 50%. Maka PBV yang 10% di earning yield 10% itu adalah 50% dibagi 10% mendapatkan di PBV 5.
Sedangkan untuk yang 15% itu kita mendapatkan PBV-nya 50% dibagi 15 itu 3,3. Sehingga range harga wajarnya perusahaan tersebut adalah 3,3 sampai 5 kali book value-nya. Ya, jadi inilah PBV yang wajar menurut saya karena ini 2 sampai 3 kali bunga deposito tingkat pengembalian perusahaannya. Kita konversikan ke harga karena book value-nya tadi nilainya 1 miliar, maka harga yang pantas untuk saya keluarkan untuk membeli saham ini menurut saya adalah 3,3 M sampai 5 miliar. Ya, di bawah 3,3 miliar berarti itu murah, di atas 5 miliar berarti itu mahal. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya, cara menghitung harga wajar di analisa yang saya berikan ya, menggunakan metode earning yield. Nah, apakah berarti kalau harganya di atas 5 miliar itu nggak akan naik lagi harga sahamnya? Tidak juga. Apakah kalau harganya di bawah harga wajar bakal sahamnya tidak akan turun lagi? Juga tidak, karena memang itulah bursa saham di mana banyak sekali ketidakwarasan ya yang kita bisa manfaatkan atau kita bisa kejebak malah di dalam ketidakwarasan tersebut. Contohnya, ada saham yang misalnya perusahaan yang ini ya, saya beli di harga 5M, tiba-tiba saya tawarin nih, ada nggak yang mau beli harga saham ini di harga 10M? Ternyata ada yang mau beli teman-teman ya, dan yang beli itu nawarin lagi ke orang lain, mau nggak 20M? Ternyata masih ada yang mau beli lagi teman, padahal perusahaan yang sama, maka earning yieldnya yang terakhir itu semakin kecil teman-teman, namun ada aja orang yang mau bayar di earning yield seperti itu ya. Nah, apakah saya akan menyesal? Wah, tahu gitu saya jualnya 5, saya menyesal jual di harga 10M. Padahal ada yang mau terima harga 20M. Tentu saja saya tidak menyesal sebenarnya. Karena apa? Karena saya tahu bahwa itu adalah sebuah ketidakwajaran, ketidakwarasan ya teman-teman ya. Saya lebih suka ketidakwarasan yang ini teman-teman ya. Ada saham yang seperti ini, perusahaan seperti ini, ada yang menawarkan ke saya 3 miliar. Wow, 3 miliar ya. Kemudian ada orang beli 3 miliar, kemudian dia nawarin lagi ke orang lain 2,5 miliar, malah jual rugi. Ada yang nawarin lagi 2 miliar, ada nggak di bursa saham seperti itu? Ada teman-teman ya. Sehingga earning yield yang diterima itu akan semakin meningkat dari waktu ke waktu karena harganya sahamnya dijual semakin murah. Ya, itu adalah ketidakwarasan juga, tapi itu yang saya sukai karena saya bisa membeli di harga yang murah menurut saya. Karena suatu saat akan ada seorang yang waras yang akan membeli perusahaan ini di harga yang waras. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Terakhir teman-teman ya, terakhir metode ini hanya memberikan valuasi berdasarkan kondisi perusahaan saat itu ya. Jadi ini tidak mempertimbangkan kondisi misalnya perubahan sektor. Misalnya nih tadi handphone yang saya beli, oh itu 3G. Wah ini sebentar lagi akan 4G misalnya ya. Berarti saya harganya bisa lebih murah lagi dong? Nggak bisa ya. Itu di luar hal-hal, saya mengabaikan faktor-faktor tersebut ya teman-teman ya. Faktor growth kan perusahaan itu bisa bertumbuh, bisa menurun. Nah itu juga tidak dipertimbangkan di metode ini ya teman-teman ya. Jadi ini hanya benar-benar murni kita melihat benar-benar laporan keuangan atau kondisi perusahaan saat kita mau bayar atau mau beli saat kita menganalisa. Ya, kalau teman-teman mau menggunakan metode nanti, oh pertumbuhan lah, nanti sektor ini bakal booming, ya saat ini memang masih rugi, ya itu di luar ini ya teman-teman ya. Namun paling tidak kita bisa mengerti ya, kira-kira harga waras sebuah saham itu seperti apa pada umumnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat edukasi ini. Saya akhiri video ini. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.